Sebelumnya kita membahas tentang variabel-variabel di dalam penelitian ilmiah. Berikut ini kita akan membahas bagaimana kita mengukur dan memastikan variabel-variabel tersebut signifikan dan terukur dengan baik. Pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha untuk memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan pencapaian tertentu, di mana pengukuran ini berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Sementara itu, kita juga mengenal istilah konstruk, di mana konstruk ini merupakan abstraksi dari suatu fenomena atau realitas. Fenomena atau realitas ini digunakan untuk keperluan penelitian, di mana harus dioperasionalisasikan dalam bentuk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Skala pengukuran banyak sekali yang dapat digunakan menggunakan atau mengacu kepada teori-teori tertentu. Namun secara umum saya memperkenalkan 5 skala pengukuran di sini. Yang pertama adalah skala pengukuran nominal, kemudian ordinal, interval, rasio, dan yang paling sering dikenal dan mungkin terbiasa bagi Anda semua yaitu skala Likert. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori kelompok atau klasifikasi dari konstruk yang diukur dalam bentuk variabel. Contohnya, jenis kelamin merupakan variabel yang terdiri dari 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Dan pada skala nominal, saya cukup menggunakan angka 0 dan 1 untuk menentukan 1 dan 2 untuk membedakan antara pria dan wanita. Contohnya seperti ini. Contoh kuesioner yang digunakan untuk menggunakan skala nominal. Jenis kelamin pria wanita, status perkawinan menikah atau belum menikah, agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, jenis kulit putih, hitam, kuning, dan lain sebagainya. Bisa jadi ukuran baju S, ML, dan lain-lain. Skala ordinal yaitu skala yang mengandung unsur kategori atau penamaan yang juga menunjukkan peringkat atau urutan. Skala ini tidak menunjukkan jarak dan interval. Contohnya, saya membuat list nama student yang kemudian saya gandengkan dengan nilai akhir yang mereka dapatkan. Kemudian dari nilai akhir tersebut saya membuat ranking. Ini adalah contoh dari skala ordinal. Sementara itu, skala interval justru identik dengan jarak. Skala ini menyatakan kategori, peringkat, dan jarak dari konstruk yang diukur. Skala ini biasanya digunakan 1 sampai 3, 1 sampai 5, dan 1 sampai 7. Skala ini menggunakan konsep jarak yang sama atau equality interval karena skala ini tidak menggunakan angka 0 sebagai titik awal perhitungan. Berikut adalah contoh skala interval. Terdiri dari 5 skala. Yang pertama adalah SS sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, hingga sangat tidak setuju. Dari angka 1 sampai angka 5, range yang ditentukan oleh penulis. Kemudian mereka juga bisa menentukan seperti puas, tidak puas, sangat tidak puas, netral, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah skala rasio. Skala rasio sebenarnya hampir sama dengan skala interval. Namun pada skala rasio kita menentukan nilai awal yang tidak dapat dirubah atau absolut. Dikatakan tidak dapat dirubah karena pada data rasio dia memiliki nilai 0 sebagai data awal, sehingga memiliki jarak yang pasti dari angka 0 ke angka lainnya yang diberikan nilai. Contohnya adalah panjang jalan, berat badan, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh kuesioner berikut yang merupakan contoh dari penggunaan skala rasio. Berapa pendapatan yang diperoleh dalam setahun selama bekerja di perusahaan? Nah, rasio ini diukur dari 0 hingga sekian, atau ada titik awal yang ditentukan dan angka awal yang ditentukan. Sehingga perbedaannya dengan skala interval adalah jarak yang dengan penentuan angka awal. Skala Likert ini adalah merupakan skala atau pengukuran yang paling sering dan paling booming dilakukan dan training juga dilakukan oleh berbagai researcher dimanapun mereka berada. Skala Likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Contohnya pelayanan rumah sakit ini apakah sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan?
sehingga muncul range untuk mengukur sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Berikut adalah contoh kuesioner yang menggunakan skala Likert jenjang 5, dan Anda juga bisa menggunakan skala Likert dengan jenjang 3 ataupun skala Likert dengan jenjang 7. Demikian penjelasan saya terhadap pengukuran variabel dengan berbagai skala. Terima kasih.